Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 14 bersama saya Linda Septiani dan kedua rekan saya yaitu Maria Veronica dan Cindy Aisyah. Hari ini kami akan menyampaikan media pembelajaran kami menggunakan aplikasi Anymesh. Apa ya aplikasi Anymesh? Aplikasi Anymesh merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Aplikasi Anymesh pun memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan aplikasi Anymesh. Kelebihan aplikasi Anymesh: 1. Aplikasi ini gratis teman-teman, jadi bisa dipakai untuk kalangan mahasiswa. Kedua, mudah dalam penggunaannya. Ketiga, karakter dalam aplikasi Anymesh sangat beragam, sehingga dapat menarik perhatian untuk kalangan anak SMP dan anak SMA. Keempat, durasi dalam penggunaan aplikasi Anymesh tidak terbatas. Adapun kelemahan dari aplikasi Anymesh antara lain: 1. Aplikasi ini berbasis web, sehingga tidak dapat digunakan jika tidak tersambung oleh jaringan internet. Kedua, aplikasi ini hanya dapat menyampaikan materi, tidak dapat melakukan evaluasi. Aplikasi ini dibuat dalam rangka memenuhi mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Umi Khotimah MPD PhD dan Ibu Mariani SPD MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Hari ini kita akan masuk pada bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa ya kira-kira yang akan kita bahas dalam bab ini? Hal-hal yang akan kita bahas pada bab ini ialah mengenai pengertian hukum, pengertian sistem hukum nasional, sifat-sifat hukum, penggolongan hukum, dan jenis pengadilan di Indonesia. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mengetahui terlebih dahulu pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang bertujuan dalam mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat yang memiliki ciri perintah serta larangan yang sifatnya memaksa, di mana memberikan suatu sanksi bagi yang melanggar hukum. Menurut Aristoteles, salah satu tokoh dunia bernama Aristoteles menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya memiliki sifat mengikat, namun juga hakim bagi masyarakat, yang mana hakim diawasi oleh berbagai undang-undang ketika menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu ialah suatu peraturan yang mengikat yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dan apabila terjadi pelanggaran atasnya akan dikenai sanksi tegas. Selanjutnya ialah mengenai sistem hukum nasional. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nasional memiliki arti bersifat kebangsaan, berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional merupakan suatu perangkat hukum yang secara teratur saling berkaitan dalam mengatur jalannya ketertiban operasional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh dalam suatu negara. Yang ketiga ialah mengenai sifat-sifat hukum. Pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan, baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tindakan manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Sifat hukum yang kedua ialah bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, hukum itu adanya sanksi. Maksudnya, bagi siapapun yang melanggar atau tidak menaati peraturan akan dikenai hukuman yang berupa sanksi atau denda.
Materi selanjutnya ialah berkenaan dengan penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 3 bentuk. Penggolongan hukum pertama berdasarkan bentuknya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis memiliki arti bahwa hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya yang telah dikodifikasi. Kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi, tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis ialah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Penggolongan hukum berikutnya ialah berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis hukum berdasarkan sumbernya, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Hukum undang-undang diartikan sebagai jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan memiliki arti jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat yang timbul di masyarakat. Hukum traktat ialah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Hukum jurisprudensi merupakan jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan di pengadilan. Terakhir, yakni hukum ilmu. Hukum ilmu diartikan sebagai jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Penggolongan hukum yang ketiga yakni berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa ialah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukum bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Hukum yang mengatur diartikan sebagai suatu jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Materi terakhir pada pembahasan kali ini ialah mengenai jenis peradilan di Indonesia. Jenis peradilan yang pertama ialah peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri di tingkat kabupaten atau kota, pengadilan tinggi di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri di tingkat kabupaten atau kota ini ialah pengadilan tingkat 1 yang mengatur mengenai perkara pidana ataupun perdata, misalnya mengenai perkawinan, perceraian, pembunuhan, ataupun kriminalitas. Pengadilan tinggi di tingkat provinsi disebut juga sebagai pengadilan tingkat kedua. Maksudnya, jika para pihak yang berperkara belum merasa puas dengan hasil putusan tingkat 1, maka masih dapat mengajukan banding untuk tingkat kedua ini. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Disebut juga sebagai pengadilan tingkat 3, yang apabila para pihak yang berperkara masih merasa tidak puas pada putusan hakim di tingkat kedua, maka dapat mengajukan kasasi di tingkat ketiga ini. Jenis pengadilan yang kedua ialah Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PT-UN. Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hukum atau pejabat tata usaha negara
tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan pejabat tata usaha negara agar supaya SK tersebut dicabut. Pengadilan yang ketiga ialah pengadilan agama. Pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Jenis peradilan terakhir ialah peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Demikianlah presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin berkomentar, bertanya, ataupun menanggapi, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Demikianlah media pembelajaran kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Akhir kata, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.